Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja di sini saya Emfaliasul Haq mewakili dari kelompok 9 tentang hakikat ibadah bagi kehidupan sosial. Berikut nama-nama dari kelompok 9. Pertama ada pendahuluan. Latar belakang. Masalah ketika zaman dulu sampai pada saat ini, kita mungkin sudah mengetahui kewajiban kita sebagai hamba Allah yang lemah. Dan banyak yang tahu kewajiban kita di muka bumi ini yakni hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat seperti ini memang tidak salah. Karena sudah tertulis dalam Al-Qur'an, setiap ibadah sebagaimana yang berlaku pada setiap yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri. Dan di dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Segala bentuk dan jenis ibadah yang disyariatkan ke Allah kepada manusia dijanjikan pahala dunia dan akhirat. Juga mengandung hikmah yang sangat luar biasa bagi siapa yang menantinya. Dalam makalah ini akan dipaparkan hikmah-hikmah ibadah, konsep ibadah dan macamnya, serta ibadah sosial. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari permasalahan ini adalah sebagai berikut. Pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Yang kedua, masyarakat dambaan Islam. Dan yang ketiga, toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Yang keempat, prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Tujuan. Adapun tujuan dari makalah ini, yang pertama, pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Yang kedua, masyarakat dambaan Islam. Yang ketiga, toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Yang keempat, prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Pembahasan yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh teman saya. Monggo. Pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Kehidupan sosial memiliki pengertian kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan dengannya terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama. Dalam hal yang terjadi di lapangan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan. Dalam hal ini, seperti juga telah diterangkan bahwa ada dua kehidupan sosial yang secara umum ada, yaitu kehidupan sosial di pedesaan dan kehidupan sosial di perkotaan. Namun masyarakat pedesaan dan perkotaan memiliki perbedaan yang nampak bila dibandingkan antara keduanya. Perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan adalah: yang pertama, masyarakat pedesaan memiliki perilaku homogeni. Yang kedua, perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Yang ketiga, perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status. Yang keempat, isolasi sosial sehingga statis. Yang kelima, kesatuan dan keutuhan kultural. Sedangkan masyarakat kota yang pertama memiliki perilaku heterogen. Yang kedua, perilaku yang dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan kelembagaan. Yang ketiga, perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi mobilitas sosial sehingga dinamik. Yang keempat, individualisme. Masyarakat dambaan Islam. Manusia sebagai individu dengan masyarakat terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, harkat dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama. Masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tatanan-tatanan tersebut minimal bersendikan: pertama, tauhidullah, hukum Islamiyah,
Yang ketiga, persamaan dan kesetiakawanan. Yang keempat, musyawarah tasawuf. Yang kelima, jihad dan amal soleh. Yang keempat, istiqomah. Yang terakhir, istiqomah. Tauhidullah artinya setiap individu yang merasa menjadi anggota masyarakat Islam semestinya mendasarkan hidupnya pada prinsip tauhid mengesahkan Allah dan tercermin dalam sebuah segi kehidupan. Ketauhidan itu nampak pada yang pertama, ibadah dan doa, yaitu tidak ada yang patut disembah dan tidak ada yang patut dimintai pertolongan kecuali Allah. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Tauhid dalam mencari nafkah dan berekonomi, yaitu keyakinan tidak ada zat yang memberi rezeki dan pemilik mutlak dari seluruh alam semesta kecuali Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 24 dan An-Nur ayat 33. Yang ketiga, tauhid dalam kegiatan dakwah dan pendidikan, yaitu keyakinan tidak ada zat yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari Mas Iksan. 4. Kegiatan berpolitik, yaitu suatu keyakinan tidak ada penguasa yang paling mutlak dan maha adil kecuali Allah. Juga kekuasaan dan kemuliaan yang diperoleh semata-mata hanya datang dari Allah. 5. Pelaksanaan hukum, yaitu keyakinan bahwa hukum yang mutlak, benar, dan adil adalah hukum yang datang dari Allah. 6. Sikap hidup secara keseluruhan, termasuk ucapan-ucapan sebagai ungkapan hati dalam menerima peristiwa sehari-hari. Tidak ada yang patut ditakuti kecuali Allah. 7. Tidak ada yang patut dicintai secara mutlak kecuali Allah. 8. Tidak ada yang dapat menghilangkan kemadrahatan dan tidak ada yang dapat memberikan karunia kecuali Allah. 9. Bahkan tidak ada yang dapat menghilangkan nyawa kecuali Allah. 10. Seorang anggota masyarakat Islam akan senantiasa mengikhlaskan seluruh hidupnya untuk beribadah kepadanya serta tetap menjaga kesucian amalnya baik lahir maupun batin. Ukhuwah Islamiyah, dengan sendi tauhidullah, anggota-anggota masyarakat Islam berpandangan hidup yang sama, sehingga terjemahlah pertautan hati satu sama lain yang melahirkan ikatan persaudaraan di atas budi pekerti akhlak yang mulia. Terkikis penyakit egoisme, individualisme, serta materialisme yang hanya mementingkan diri sendiri. Firman Allah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan Allah mempersatupadukan di antara hati mereka, yang andai kata engkau berjalanlah seluruh isi bumi, tidaklah engkau mampu mempersatukan di antara mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Lebih jauh Islam mengajarkan berbeda bangsa, berbeda kulit, berbeda bahasa, dan berbeda budaya diupayakan untuk saling mengenal dan memperkaya batin masing-masing. Ibadah-ibadah khusus dalam Islam, bila kita simak secara teliti, ternyata ujungnya adalah kebaikan bermasyarakat, persamaan dan kesetiakawanan. Bila hidup menyadari sebagai hamba Allah, maka hanya Allah lah yang maha kuasa dan maha mulia. Dirinya hanya sebagai hamba, tidak akan terbetik dari hatinya perasaan lebih mulia dari semuanya. Perasaan ini akan menumbuh persamaan dan kebersamaan, menumbuhkan kesetiakawanan yang bersumber dari kedalaman lubuk hati yang diteduhi iman. Cintanya kepada sesama manusia merupakan wujud kecintaan pada Allah yang didorong oleh sabda nabi-nabi.
sayangi apa yang ada di bumi, engkau akan disayangi oleh yang menaungi di langit. Perbedaan-perbedaan yang tampak akan dijadikan sarana untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan, bukan untuk saling menghancurkan. Musyawarah dan tasamuh. Apabila persamaan dan persaudaraan yang berdasar keimanan telah tumbuh dengan subur, maka segala usaha serta tindakan-tindakan dalam masyarakat senantiasa akan dilihat dari segi kepentingan umum dan untuk kepentingan bersama. Berbagai pendapat mungkin terjadi, bahkan pasti terjadi, tetapi semua itu tidak akan menimbulkan konflik yang akan menjadi gangguan ketentraman bersama. Musyawarah menjadi tradisi, saling menghormati menjadi hiasan pergaulannya. Firman Allah dalam Al-Quran, mereka menyambut ajaran yang datang dari Tuhannya, mendirikan salat, musyawarah dalam urusan-urusannya, dan mereka menginfakkan sebagai dari rizkinya. Asy-Syura 38. Seorang mukmin tidak bakal merasa benar sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya tidak mungkin sempurna. Ia akan senantiasa mencari kebenaran serta mempertimbangkan nasihat dan pendapat orang lain. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Wahyu. Di sini ada kebodohan al-jahiliyah. Jika Al-Quran menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu melebihi yang lainnya, berarti kebodohanlah yang menjadi salah satu penyebab kemerosotan dan keterbelakangan martabat manusia. Oleh karena itu, Islam memandang penanggulangan kebodohan itu sebagai ibadah. Sebaliknya, membiarkan kebodohan dipandang sebagai tindak kemungkaran. Ada sebuah hadis yang menegaskan masalah ini, yakni tentang komunitas muslim yang disebut Asy'ariyin, suatu kelompok terpelajar yang membiarkan lingkungannya tetap dalam kebodohan. Dan di sini selanjutnya ada tentang pengangguran. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja, termasuk merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kemiskinan akan mendekat kepada kekufuran. Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berkependudukan muslim relatif tinggi. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang buruknya pengangguran, baik bagi individu, masyarakat, ataupun negara, akan meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih serius, walaupun Allah telah berjanji akan menanggung rizki kita semua. Namun hal itu bukan berarti tanpa ada persyaratan yang perlu untuk dipenuhi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 9 tentang hakikat ibadah bagi kehidupan sosial. Mohon maaf sekali apabila dalam presentasi ada tutur kata yang kurang sopan ataupun yang salah. Mungkin saya mewakili teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang lain sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.